Hi everyone, Afi here. Video kali ini agak sedikit berbeda karena saya nggak akan ngebahas tentang review skincare atau rekomendasi skincare atau tips skincare, tapi lebih ngebahas tentang gimana caranya kita menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab. Serius amat kayaknya ya. Enggak sih, jadi sebenarnya video ini saya bikin partly karena juga keresahan yang saya rasakan, dan keresahan tersebut sebenarnya berhubungan dengan dampak lingkungan dari produk-produk skincare yang kita gunakan. Tentunya kalian tahu lah ya, kalau misalnya saya suka banget nyoba-nyobain berbagai macam produk skincare, sharing juga ke kalian review saya mengenai produk skincare yang udah saya gunakan, terus sharing mengenai anything lah ya gitu ya, maksudnya pengetahuan skincare yang udah saya dapatkan selama beberapa tahun pengalaman saya kerja di industri ini. Saya sendiri juga udah kerja di industri kecantikan itu udah lebih dari 15 tahun gitu ya. So it's really a big part of my life, dan saya sangat menikmati dan juga ngerasa beruntung kerja di bidang yang saya benar-benar suka. Tapi saya juga nggak bisa bohong kalau misalnya banyak kegalauan yang saya rasakan gitu ya seputar dampak lingkungan dari produk-produk kecantikan yang saya pakai selama ini. Nah, kalau kita mau ngomongin mengenai masalah pencemaran lingkungan, itu adalah topik yang sangat-sangat luas ya, yang bisa dibahas dari berbagai macam angle. Dan menurut saya tidak punya capability untuk bicara detail mengenai masalah lingkungan. Pasti banyak orang-orang yang lebih expert gitu kan. Tapi di video ini tuh saya pengen ngebahasnya dari satu sisi aja, which is sisi dari beauty products gitu kan. Dan kebetulan ini adalah satu bidang yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk kehidupan saya gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bilang ya, kalau seiring dengan berkembangnya dan majunya industri kecantikan di Indonesia, itu berbanding lurus dengan penggunaan produknya, dan artinya berbanding lurus juga dengan sampah yang dihasilkan dari penggunaan produk-produk tersebut. Ya karena kita lihat aja bahwa kebanyakan dari produk kecantikan itu menggunakan kemasan yang sekali pakai. Dan juga rata-rata kemasan sekali pakainya itu dari bahan plastik yang sangat-sangat susah dan sangat lama untuk terurai di bumi ini. Dan kalian tidak perlu terlalu mendalami masalah lingkungan, pasti semuanya aware deh ya gimana parahnya masalah sampah plastik di dunia, tapi khususnya di Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang dampak lingkungan yang diakibatkan oleh industri kecantikan, itu sebenarnya juga bisa banyak banget dan luas banget gitu ya. Dari mulai pengadaan ingredients yang tidak sustainable, jadi merusak sumber daya alam kita, terus juga mengenai penggunaan air yang sangat banyak gitu kan, yang digunakan oleh berbagai macam produk kecantikan, dan juga penggunaan kandungan-kandungan yang bisa mencemari lingkungan dan mencemari laut misalnya gitu. Jadi banyak banget. Tapi kali ini saya mungkin akan fokusnya ke masalah sampah dulu deh, karena sampah ini adalah masalah besar banget. Mungkin kalian udah pernah dengar gitu ya, kalau Indonesia itu adalah penghasil sampah plastik yang terbuang ke laut nomor 2 di seluruh dunia gitu. Jadi di seluruh dunia sampah-sampah plastik yang ada di lautan itu semua, kedua terbesar penyumbangnya itu adalah Indonesia gitu. Jadi sampah plastik yang kita buang sembarangan itu gitu ya, kayak botol plastik, yaitu tadi kemasan skincare, sedotan, dan masih banyak lagi, itu tuh banyak sekali yang terbuang ke laut. Kalian pasti pernah lihat lah ya video seorang diver, saya lupa dari Amerika atau dari Australia gitu, yang nunjukin pada saat dia diving itu laut Indonesia itu isinya sampah semua. Dan sepertinya kita nggak harus jadi seorang diver gitu ya, untuk orang yang sering main ke laut gitu, untuk ngerasa sedih banget ngelihat pemandangan seperti itu gitu. Nah, sampah yang end up-nya nggak ke laut itu terbuang di tempat pembuangan sampah. Kalau kamu kayak saya tinggal di Jakarta, most likely kamu udah denger nama Bantar Gebang gitu ya. Itu adalah tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST, dan lokasinya itu di Bantar Gebang di Bekasi. Bantar Gebang ini adalah tempat yang gede banget, jadi merupakan tempat pembuangan sampah yang terbesar di Indonesia gitu ya. Dan saat ini kondisinya adalah Bantar Gebang itu udah hampir over capacity. Jadi kalian bayangin aja, luasnya itu adalah sebesar 110 hektar gitu ya, kalau saya nggak salah tuh 111 hektar gitu.
Dan itu tuh udah hampir full. Dan katanya tumpukan sampah di Bantar Gebang itu bahkan ada yang sampai setinggi 40 meter, bayangin 40 meter gitu ya. Dan sampai waktu itu pernah dimasukin Leonardo DiCaprio ke Instagramnya. Ini bukan prestasi ya gitu ya, kita masuk ke Instagramnya Leonardo DiCaprio, tapi masalah sampah yang udah sangat menumpuk di Bantar Gebang gitu. Dan bahkan menurut para ahli ini kondisinya tuh udah sangat kritis, sehingga kemungkinan sampai tahun 2021 itu Bantar Gebang udah full ya, udah nggak bisa lagi nampung sampah kita gitu. Dan tahun 2021 itu sebentar lagi, udah tinggal beberapa bulan lagi gitu, kebayang nggak sih? Nah, memang itu adalah PR-nya pemerintah gitu ya, untuk mikirin terus mau diapain nih sampah-sampah kita. Tapi tentunya sebagai masyarakat juga ini tanggung jawab kita dong ya gitu. Jadi gimana caranya kita sebisa mungkin tidak menambahkan beban sampah yang terlalu banyak gitu kan. Ini tentunya bukan masalah yang gampang gitu ya. Saya sendiri juga nggak merasa kalau saya tuh udah perfect banget, apa yang saya lakukan itu udah bener banget gitu ya, nggak. But I try in every way I can gitu. Jadi apapun yang saya bisa lakukan saat ini, ya udah saya lakukan aja dulu gitu ya, karena saya pikir daripada saya berusaha untuk melakukan hal-hal ini dengan sempurna tapi nggak mulai-mulai, mendingan saya melakukan sesuatu daripada nggak sama sekali gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke masalah sampah dari produk kecantikan. Kita menggunakan produk kecantikan itu kan lumayan banyak ya. Mungkin kalaupun kalian tidak menggunakan skincare dalam jumlah banyak, tapi kan pasti pakai sabun mandi, pakai shampoo, pakai pasta gigi gitu ya, yang itu tuh perputarannya lumayan cepat gitu. Karena kita mungkin menggunakan sabun saking seringnya, bisa dibilang mungkin hampir setiap bulan kita ganti atau bahkan kurang dari itu gitu ya. Shampoo juga seperti itu, dan masih banyak lah yang kecil-kecil lainnya, kayak misalnya cotton buds, tisu, kapas, atau tisu basah, wipes gitu ya. Nah, benda-benda tersebut kalau dikumpulin akan menjadi sampah yang lumayan banyak ya kan. Jadi selama mungkin setahun setengah belakangan ini, saya mulai lebih conscious dalam menggunakan produk skincare dan juga sampah yang ditimbulkan akibat produk-produk yang saya gunakan tadi. Caranya macam-macam. Yang pertama, saya kurangin banget penggunaan sheet mask. Kalaupun saya menggunakan sheet mask atau beli sheet mask, itu saya usahakan cari yang bahannya itu bisa terurai atau biodegradable. Contohnya kayak punyanya Sensatia Botanicals, punyanya The Body Shop, ada beberapa brand lagi gitu ya, yang memang bahan sheet masknya itu ketika kita buang, dia akan terurai dengan sendirinya gitu. Nah, sementara bungkusan luarnya itu saya simpen, saya kumpulin, dan saya apain, itu nanti akan saya ceritain ya di poin berikutnya gitu. Terus yang kedua, saya juga mengurangi banget menggunakan wipes atau tisu basah gitu. Karena satu, menurut saya juga itu nggak efektif. Dia tuh tidak terlalu efektif untuk membersihkan makeup ya. Mendingan langsung aja double cleansing gitu kan. Pakai tangan saya, pakai air, malah itu lebih bersih gitu. Jadi makeup wipes atau pokoknya cleansing wipes itu udah jarang banget saya gunakan. Nah, kalau kapas saya jujur belum bisa benar-benar tidak menggunakan sama sekali gitu ya. Kadang-kadang saya masih menggunakan kapas misalnya untuk ngebersihin makeup yang lebih susah untuk dibersihin cuma dengan cleansing balm atau cleansing oil aja. Jadi misalnya saya pakai eye and lip makeup remover, itu saya pakai kapas. Tapi saya kurangi atau saya lebih aware aja menggunakannya gitu ya. Jadi bukan yang ambil-ambil pakai sebanyak-banyaknya terus buang gitu, tapi saya lebih irit-irit. Jadi satu kapas itu saya usahain banget bisa ngebersihin 2 mata saya plus bibir gitu, biar irit gitu kan. Caranya adalah dengan menggunakan eye and lip makeup remover atau micellar water yang memang bekerjanya tuh ampuh gitu ya, maksudnya benar-benar efektif untuk membersihkan makeup, jadi kita nggak perlu menggunakan banyak kapas. Terus saya juga mulai sering menggunakan ini nih, jadi ini tuh kapas yang bisa dipakai ulang gitu ya, saya nggak tahu nih namanya apa sih gitu, tapi memang ini belum saya pakai untuk itu tadi gitu ya, ngebersihin makeup mata dan bibir yang menggunakan eye and lip makeup remover. Kenapa? Karena ini menurut saya agak susah ngebersihinnya gitu, jadi kalau udah kena makeup gitu susah banget untuk ngilangin bekas-bekas makeupnya itu gitu. Nah, jadi ini saya pakai untuk kayak misalnya saya pakai cleansing oil atau cleansing balm yang dia rada susah ngapus atau ngebilasnya gitu, daripada pakai kapas. Saya pakai ini aja, terus habis setelah pakai ini, ininya saya cuci dan bisa dipakai ulang. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai kemasan bekas produk, entah itu produk skincare, entah itu produk makeup, body care, dan lain-lain. Kita apain nih gitu. Jadi, saya itu udah lama
setiap kali saya habis pakai satu produk dan udah sampai habis, itu nggak langsung saya buang gitu ya. Jadi mungkin sekitar setahun terakhir ini deh gitu. Karena itu tadi, I just feel so guilty by throwing all those bottles away, karena saya nggak tahu abis itu mereka end up-nya di mana. Bisa end up di TPST Bantar Gebang tadi itu gitu ya, tapi bisa juga end up di laut gitu kan. Jadi akhirnya saya kumpulin aja tanpa saya tahu ini mau dibawa kemana. Problemnya tidak semua, bahkan bisa dibilang baru sedikit banget gitu ya, beauty brand yang bisa menerima kembali kemasan bekas produk mereka. Salah satunya adalah The Body Shop, ini mereka udah melakukan udah lama gitu ya, sama yang saya tahu Sensation Botanicals. Saya belum tahu ada brand lain yang melakukan hal ini gitu ya. Dan ya udah, khusus untuk dua brand ini emang selalu saya pisahin kemasan kosongnya dan saya bawa ke counter mereka untuk dikembalikan. Sampai akhirnya saya tahu tentang Waste for Change. Jadi Waste for Change ini adalah sebuah startup kayak socialpreneur gitu kali ya, atau pokoknya startup yang bergerak di bidang sosial yang mereka itu menangani masalah pengolahan sampah. Jadi mereka bekerja sama dengan banyak perusahaan untuk mengelola sampah-sampah di perusahaan tersebut. Nah, sampah-sampah tersebut sama mereka itu dibantu diolah, didaur ulang gitu kan. At the end of the day, tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang end up di TPA atau di TPSC tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kamu tahu ya, beauty brand yang bisa menerima kemasan kosongnya itu kan salah satunya adalah The Body Shop. Nah, The Body Shop itu kerjasama sama Waste for Change. Jadi sebenarnya Waste for Change lah yang membantu untuk mengelola sampah-sampah dari kemasan bekas produk-produknya The Body Shop. Nah, good news-nya mereka itu selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, mereka juga menerima kiriman sampah dari kita. Jadi kemasan-kemasan bekas gitu ya, dari mulai kemasan bekas minuman, makanan, terus juga kemasan bekas beauty product tadi gitu ya, personal care produk kita gitu, itu mereka terima. Dan sebenarnya dulu mereka itu bekerja sama dengan beberapa lokasi untuk menyediakan drop box. Jadi drop boxnya itu ada banyak waktu itu, jadi kita tinggal bawa kemasan-kemasan bekas tersebut terus kita taruh di box yang udah disediakan sama mereka. Nah, tapi unfortunately sekarang drop boxnya itu udah nggak ada, jadi mereka cuma bisa menerima dengan cara kita ngirim kemasan-kemasan bekas tersebut. Kalian bisa cek di websitenya Waste for Change, ada di mana lokasi untuk pengirimannya itu. Kalau di Jakarta sendiri itu adanya di Bekasi gitu ya. Kalau saya nggak salah sih ada di beberapa kota, tapi memang belum banyak. Jadi kita doain aja semoga lokasinya itu semakin banyak gitu. Nah, tapi untuk memudahkan mereka mengelolanya juga ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita mengirim kemasan bekas tersebut. Caranya pertama adalah kita bersihkan dulu semuanya. Jadi walaupun kita udah habisin produk-produknya, kadang-kadang kan masih ada sisa-sisanya tuh. Apalagi kalau misalnya bahannya tuh yang agak oily gitu kan, itu kan pasti nggak bersih-bersih banget kita makainya. Nah, itu tuh dicuci dulu gitu. Jadi dicuci sampai bersih, udah gitu kita keringkan, baru kita pisahkan. Pisahkannya itu maksudnya adalah memisahkan komponen-komponen dari packaging tersebut. Jadi misalnya tutupnya dipisahkan sama jarnya, atau misalnya kalau dia ada kemasan pump gitu kan, pumpnya itu dibuka, dipisahkan sama botolnya. Terus kalau bisa label yang ada di kemasan-kemasan tersebut kita buka atau kita kelupas gitu ya, terus dipisahkan juga. Kenapa? Tujuannya itu adalah supaya kita memisahkan antara sampah dari bahan plastik, dari bahan beling, dari bahan kaleng, dan juga dari bahan kertas. Nah, kemasan kertasnya itu termasuk juga kotak dari produk kecantikan kita, tapi dibuka terus dibikin flat gini ya, supaya menghemat space saat dikirim. Nah, sesudah kamu pilah-pilah kemasan bekasnya tersebut, ya udah baru deh kita siapkan, dibungkus dengan rapih dan dikirimkan ke alamat yang ada di Waste for Change tersebut. Oh ya, ingat kan tadi saya ngomongin mengenai sheet mask. Jadi bungkusnya sheet mask itu juga bisa kita kirimin juga gitu. Jadi kalau saya biasanya bungkusnya itu saya cuci juga, karena dalamnya itu kan biasanya dia ada kayak foilnya gitu kan. Itu saya cuci, saya keringkan, baru saya pisahkan bersama dengan kemasan-kemasan yang dari bahan sejenis. Nah, bagusnya lagi dengan melakukan hal ini, selain kita jadi nggak sembarangan membuang kemasan bekas gitu ya, kita nggak menyumbang sampah plastik ataupun sampah lainnya ke TPA di sekitar kita, kita juga jadi lebih aware gitu ya, karena dengan kita ngumpulin at the end of the month, misalnya 1 bulan atau 2 bulan, kita jadi bisa lihat, oh segini banyak loh yang gue pakai gitu kan. Dan itu
paling nggak membuat kita berpikir lah ya gitu, apakah selama ini kita tuh menggunakan terlalu banyak produk, apakah kita tuh being wasteful, apakah kita eksesif gitu ya dalam menggunakan produk-produk tersebut. Jadi ya hitung-hitung bisa dijadiin bahan introspeksi juga. Segitu aja sharing dari saya. Again, saya bilang bahwa I'm not perfect in doing all this. Ini sekedar sharing aja dan memberikan ide buat kalian yang mungkin juga mengalami keresahan yang sama saya seputar kemasan bekas produk skincare atau produk beauty lainnya gitu ya. Kalau misalnya kalian punya ide lainnya, gimana caranya kita menjadi konsumen yang lebih responsible, yang lebih socially aware, yang lebih bertanggung jawab juga sama lingkungan kita, please taruh di comment box di bawah. Kalau kalian juga punya informasi seputar program atau company yang mirip-mirip gitu ya dengan Waste for Change, mungkin untuk kota-kota lainnya, boleh juga ditinggalin di comment box di bawah. Intinya kita sama-sama saling berbagi informasi, saling support, saling memotivasi satu sama lain to do better, to be more responsible, ya kan? Supaya di skincare community ini isinya nggak cuma saling meracuni produk aja, nggak cuma conversationnya itu terpusat ke seputar apa yang bikin glowing dan gak bikin glowing, tapi juga mengenai yang kita lakukan ini dampaknya apa ke lingkungan kita dan gimana cara kita menguranginya. Oke? Semoga sharing saya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!